Salah satu cara untuk bertahan hidup dari tekanan pasukan pemerintah, para kombatan DITII pimpinan Kahar Muzakkar berdagang. Hasil dari perniagaan ini mereka gunakan untuk membeli badil dan kebutuhan lainnya. Bagi Kahar dan pasukannya, mendapatkan barang dagangan bukan perkara sulit. Daerah pedalaman Sulawesi yang menjadi basis gerilya mereka antara tahun 1950 hingga 1965 merupakan daerah pertanian yang antara lain menghasilkan kopi, kopra, beras, dan lainnya. Untuk menjual komoditas tersebut, Kahar punya banyak orang kepercayaan, baik dari daerah gerilya maupun di wilayah yang dikuasai pemerintah. Warsa 1950-an, penyelundupan barang kerap dilakukan para prajurit TNI, termasuk di Sulawesi. Panglima Tentara dan Teritorium 7 atau Wirabuana, Letnan Kolonel J.F. Warrow, seperti dicatat, berberhasil Lars Hervey dalam pemberontakan Kahar Muzakkar. Dari tradisi ke DITII, pada Oktober tahun 1954, dihadapkan ke pengadilan karena mendukung penyelundupan. Sejumlah perwira di Sulawesi Selatan memang pernah terlibat dalam kasus seperti ini. Bahkan kolega lama Kahar Muzakkar di TNI masih berhubungan dengan pimpinan DITII itu. Keterlibatan DITII menguasai sumber-sumber ekonomi itu memungkinkan karena mereka mampu bermain mata dengan para perwira militer. Di antaranya Mayor Andi Sose, Kepala Resimen RI 23 Parepare. Tulis Rashid Asba dalam Kopra Makassar Perebutan Pusat dan Daerah. Masih menurut Asba, sumber perekonomian di daerah pedalaman sepenuhnya dikuasai oleh DITII. Beras dan kopra adalah komoditas penting di wilayah yang dikuasai Kahar Muzakkar. Tak hanya dengan Andi Sose, di DITII juga berhubungan dengan Letnan Kolonel Andi Soleh Matola. Bahan-bahan mentah terus-menerus dikirim oleh Kahar kepada Andi Sele, dan Andi Sele membayar harga bahan-bahan mentah yang dikirim oleh Kahar itu dengan peluru, dengan senjata-senjata berat dan ringan. Tulis Anhar Gonggong dalam Abdul Kahar Muzakkar, dari patriot hingga pemberontak. Senjata dan amunisi tentu menjadi salah satu nafas perlawanan. Maka itu, persenjataan yang kuat menjauhkan tak bisa lagi berharap kepada Andi Sose dan Andi Sele. Sose disuruh ke Jakarta oleh atasannya, sementara Sele terbunuh setelah sebuah insiden dengan atasannya di Wirabuana, yakni Kolonel M. Yusuf. Terputusnya hubungan antara Kahar Muzakkar dengan dua perwira itu perlahan memperlemah kekuatan DITII. Mereka tidak bisa lagi berdagang untuk dapat senjata dan perlengkapan lain. Setelah 1964, penghancuran DITII, Kahar Muzakkar menemukan titik terang. Kahar tertembak di bulan Februari tahun 1965 di tepi sungai Lesalo. Aktivitas perniagaan bukan hal baru bagi Kahar Muzakkar. Ia berasal dari keluarga pedagang. Ayahnya yang bernama Malinrang
punya kemampuan berdagang dan mempunyai sawah serta ladang yang cukup untuk menghidupi keluarga. Sementara sang ibu yang bernama Hajah Kesa cukup kaya dan terpandang. Sebagai kelas menengah di daerah Luwu, Kahar bisa bersekolah hingga ke Jawa di sekolah milik organisasi Islam Muhammadiyah. Kahar Musakkar alias Ladoming berusaha menjadi kader Muhammadiyah yang baik. Sepulang sekolah dari Jawa, ia sempat membantu orang tuanya melanjutkan usaha perdagangan orang tuanya, yakni mengekspor kulit kayu bako ke negeri Jepang. Tulis BW Lapian dalam arsip Sekretaris Kabinet Perdana Menteri tahun 1950 sampai 1959. Berkas mengenai riwayat hidup Kahar Musakkar. Hal itu namanya masuk ke dalam daftar hitam Luwu dan harus berurusan dengan polisi. Ia pun meninggalkan kampung halamannya lagi. Kahar mulai pertengahan tahun 1943, ia dan keluarga kecilnya berangkat ke Jawa. Selama ia berada di Jawa, pekerjaannya berdagang, mendirikan perusahaan usaha muda di Solo. Sampai Jepang menyerah pada sekutu dan pecahnya Revolusi Rakyat Indonesia 17 Agustus tahun 1945. Tulis Lapian. Soal nama perusahaannya, sumber lain menyebut usaha semangat muda. Pada tahun 1945, Kahar Musakkar ikut angkat senjata dan meninggalkan perniagaan. Setelah kembali ke Sulawesi dan bergerilya melawan pemerintah pusat, barulah Kahar berdagang lagi. Ketika kembali ke Sulawesi, ia sudah menikah dengan Kori van Steenos. Meski demikian, Kahar menikahi lagi dengan beberapa perempuan. Di antaranya seorang janda bernama Siti Hami. Menurut Bahar Matolie yang pernah ikut Kahar sebelum berselisih dan mengundurkan diri dalam Kahar Musakkar dengan petualangannya. Siti Hami adalah istri keempat Kahar selama gerilya di Sulawesi. Menurut catatan Nurul Asisah dalam tulisannya, Kori van Steenos, perempuan dalam perjuangan Abdul Kahar Musakkar, tahun 1950 sampai 1965. Di Jurnal Rihla, volume 8 nomor 1 Januari sampai Juni tahun 2020, halaman 8 dan halaman 9. Kahar Musakkar pernah dijodohkan dengan Siti Hami waktu ia masih sekolah di Standard School Muhammadiyah di Palopo. Siti Hami menguasai perdagangan kopra di Sulawesi Tenggara. Berkat bantuan Siti Hami dan saudaranya, Kahar bisa berdagang dengan mengirim kopra ke Singapura. Pengiriman itu terjadi 2 kali, yakni di tahun 1955 dan tahun 1957 yang dilakukan lewat Tawau. Hasil penjualan kopra kemudian dipakai membeli senjata api.